Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, puji Tuhan. Kembali kita di pagi hari ini boleh mendengar firman Tuhan. Boleh diajar dengan kebenaran firman Tuhan untuk kita memperoleh kekuatan dari Tuhan dan memperoleh hikmat dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini kita bicara soal kehendak bebas. Bertanggung jawab di dalam kehendak bebas. Sebelum saya lebih jauh berkhotbah, dalam hal ini kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, terpujilah nama Tuhan. Kembali kami mengucap syukur, kalau pagi hari ini kami boleh kembali mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan, untuk kami selalu dalam kesetiaan kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita bicara soal bertanggung jawab di dalam kehendak bebas. Diciptakan Tuhan itu punya kehendak bebas, free will. Tetapi di sini saudara bukan berarti tidak ada tanggung jawab. Jadi kita tidak bisa sebebas-bebasnya. Jadi kita tidak bisa anak kita dalam kehidupan ini. Nah, di dalam kehidupan ini saudaraku, dalam setiap detiknya ada nilai-nilai keputusan yang kita ambil. Dan yang kita ambil sudah tentu saudaraku ada dua cabang, dua bagian yang kita peroleh, salah satunya. Jadi salah satu dari dua itu akan kita peroleh. Pertama adalah punishment, hukuman atau reward, upah. Jadi saudara kita berjalan dalam kondisi seperti ini. Begitu pula soal firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, mengandung dua bagian itu. Pada saat firman Tuhan itu kita baca dan kita tahu ada dua bagian. Apabila kita melakukannya, kita mendapatkan upah. Apabila kita menyakitkan. Jadi itulah kondisi yang manusia ada, saudaraku. Free will atau kehendak bebas. Dibutuhkan nilai-nilai tanggung jawab. Teringat saudaraku dalam peristiwa di Taman Firdaus, ada sedikit jemaat bertanya sama saya, agak sedikit semacam kayak ngotot. Pak Pendeta katanya, apakah peristiwa Adam Hawa jatuh dalam dosa Tuhan tidak tahu? Tahu, saya bilang. Kalau Tuhan Maha tahu, kenapa tidak dicegah? Sudah, saya bilang. Sudahnya bagaimana? Lah itu kalau kamu makan buah itu, kau akan mati. Semua pohon yang di taman itu boleh kamu makan, tapi satu buah itu tidak boleh dimakan. Itu sudah. Jadi dari situ, saudaraku, Tuhan menjadi istimewa. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak berdaulat atas kita. Iya kan? Keistimewaan kita kepada yang diciptakan Tuhan, ciptaannya, kita punya kehendak bebas, saudaraku. Sebab kita bukannya dijadikan robot oleh Tuhan. Kebebasan inilah, saudaraku, yang Tuhan hargai. Kalau kamu mau ambil bagian yang dihukum, kamu dihukum. Itu dan di situ engkau melakukannya dengan sukarela. Dan apabila engkau mau mengambil bagian yang untuk diberkati, sesuai anjuran Tuhan, kau diberkati. Juga secara sukarela. Ada nilai upah yang kau akan dapat. Jadi kita tidak bisa, saudaraku, menolak hukuman Tuhan kalau kita memang mau. Kalau kita memang memilih soal masalah.
Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan. Soal bertanggung jawab di dalam kehendak bebas ini dalam Ulangan 30. Hanya 2 ayat saja, saudara. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu, untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, selagi masih ada langit dan bumi sebagai saksi, nilai kebebasan yang bertanggung jawab ini harus dilakukan oleh manusia. Walaupun manusia itu dalam anugerah Tuhan, saudaraku. Jadi manusia dalam anugerah Tuhan bukan berarti kebal hukuman, saudara. Pada hari ini, kata Tuhan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ini kondisi yang manusia ada. Bukan Tuhan menciptakan manusia di persimpangan jalan. Tetapi manusia di sini hendak bebasnya. Dan kuperhadapkan kepadamu di hadapan langit dan bumi. Nah, di sinilah kita harus paham, saudara. Seringkali yang saya lihat di jemaat, di orang Kristen, pada saat ada peristiwa yang tidak mengenakan terjadi atas dirinya, padahal itu adalah upah atau hukuman yang sudah diberikan sama Tuhan, dia nggak mau mengerti. Pak Pendeta, mengapa hal ini terjadi atas saya, Pak? Kenapa paru-paru saya bocor, Pak Pendeta? Iya kan? Ternyata dia merokok. Ya itu salahmu sendiri. Mana bisa kamu terhindar dari situ. Jadi nilai konsekuensi apa yang kau buat itu harus ada. Selama langit dan bumi ini belum lenyap. Makanya di sini Tuhan memperhadapkan berkat atau kutuk. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita pilih berkat, dapatlah kita berkat. Kalau kita pilih kutuk, dapatlah itu kutuk. Kalau kita pilih kehidupan, dapatlah kita kehidupan. Kalau kita pilih kematian, dapatlah kematian kekal. Ini kondisi kita, saudara, sebagai makhluk hidup. Saya merenung-renungkan, saudaraku, dalam manusia yang diciptakan Tuhan. Karena dari situ manusia punya nilai kebebasan. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu, memperhadapkan pilihan untuk kita pilih. Tapi Tuhan juga menyarankan. Luar biasa Tuhan kita ini. Jadi Tuhan ini, saudaraku, sebatas menyarankan. Intervensi atas kehendak bebasmu. Nah, disitulah saudara, Anda menghargai saran Tuhan atau tidak. Terserah, up to you. Sehingga kondisi-kondisi apabila terjadi hukuman yang datang sama kita tidak bisa mempersalahkan Tuhan. Sebagaimana jemaat mempersalahkan Tuhan, sepertinya Tuhan ini menjebak Adam Hawa untuk makan buah yang dilarang, akhirnya manusia semua terhukum. Tidak begitu, saudara. Tidak ada istilah-istilah jebakan dalam keberadaan Tuhan. Tidak ada istilah-istilah jahat, saudaraku. Di sini kan untuk membedakan mana ciptaannya, mana yang menciptakan. Kita ini kan makhluk segambar serupa dengan Tuhan. Harus ada perbedaan. Dibikinlah aturan seperti itu. Jadi saudaraku, saran Tuhan adalah dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya dan berpaut padanya. Saudara, ini kondisi yang Tuhan memberikan cara kepada setiap kita.
supaya kita ini, saudaraku, tahu apa yang harus kita buat. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, yang tidak pernah melepaskan diri kita di dalam hal kebebasan sebebas-bebasnya, sebagaimana manusia dilepas di hutan tanpa satu nilai pengawalan, satu nilai perlindungan. Adalah Allah yang luar biasa, saudaraku. Lepas dari rimba raya yang kita tidak tahu apa yang kita. Di sini tuh, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Setelah Allah menyarankan di sini, saudara, kemudian Allah memberikan cara. Allah mana yang sehebat Allah kita ini, saudara? Makanya kalau manusia, kalau sampai hidup dalam kegelapan, itu manusia yang tidak mau menerima nilai-nilai yang dari Tuhan. Di dalam Roma pasal 2, di dalam manusia itu ada hukum Taurat, ada Taurat. Artinya tahu mana yang benar, tahu mana yang tidak benar. Walaupun manusia tersebut masih di luar. Jadi itulah mereka, saudaraku. Jadi alangkah bohongnya manusia tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia tahu. Dengan kecondongan manusia melakukan perlawanan terhadap nilai-nilai Tuhan. Nah, tinggal tunggu. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat mainkan. Apa yang kita berorang itu yang bahwa hidup ini adalah nilai-nilai keputusan yang harus kita lakukan, saudaraku. Misalnya, kita makan itu urusanmu. Kita mau mandi, tidak mau mandi itu urusanmu. Kita mau pilih siapa sebagai pasangan hidup kita, itu urusanmu. Nah, disinilah kondisi ada konsekuensi yang mengikutinya. Ada nilai-nilai yang pada akhirnya mendapatkan apa? Jadi kita nggak bisa menyalahkan seseorang, orang lain, saat kita makan makanan yang salah. Kita tidak bisa menyalahkan restoran tersebut. Kenapa kamu makan makanan yang salah? Cocok menurut kau punya perut. Iya kan? Perut tidak cocok dengan yang pedas, pilih yang pedas-pedas. Kalau engkau buang-buang air, itu pilihanmu sendiri. Jadi nggak bisa menyalahkan orang lain. Ingat baik. Kehendak bebas itu harus kita bertanggung jawab di dalamnya. Sehingga kita tidak bisa lari dari tanggung jawab itu. Nah, 3 cara yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allah segenap jiwamu dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu cara yang kepada kita. Jikalau kita menampik ini, menolak ini Bapak Ibu, Tuhan tidak paksa kok. Tuhan tidak pernah memaksa nilai kehendaknya untuk kita lakukan. Dilakukan, puji Tuhan, tidak dilakukan, itu urusanmu. Inilah nilai, bukan nilai kepicikan. Makanya seringkali kalau saya berhadapan dengan jemaat yang menghadapi masalah oleh karena perbuatan-perbuatan bodohnya, saya tinggal balik-balikin saja, saudara. Itu hasil perbuatanmu, kenapa? Bagaimana dong Pak cara perbaikannya? Bertobat. Mudah bukan? Mudah sekali saudaraku. Karena cara sudah diberikan Tuhan dengan cara mengasihi Tuhan. Bukankah kasih itu adalah buah roh yang pertama saudaraku? Kalau engkau tidak bisa mengasihi sesama. Dan kalau engkau tidak bisa mengasihi sesama, engkau tidak bisa mengasihi Tuhan.
Ini cara yang sangat luar biasa, saudara. Mengasihi Tuhan berarti hidup dengan apa yang Tuhan kehendaki. Menurut kesukaan Tuhan. Menurut kegemaran Tuhan. Itu hidup kita. Itu pun gak dipaksa. Sekali lagi saya bicara, bukan Tuhan tidak berdaulat atas diri kita. Tapi pada setiap kita dan Dia hargai. Tuhan hargai hal itu. Dan semuanya tergantung kita. Hidup ini Bapak Ibu ada tujuan. Dan akan menghasilkan apa pada akhirnya. Tidak bisa kita lepas dari hal itu, saudara. Kecuali hewan. Iya kan? Kalau manusia ada tanggung jawab dalam kehendak bebas. Kalau engkau terus mau bikin dosa, tidak mengasihi Tuhan, silakan. Silakan, saudara. Nah, sifatnya hamba Tuhan. Saya juga menyadari sebagai pengkhotbah. Tidak bisa, saudaraku, memaksa-maksa. Mungkin Bapak Ibu juga tidak suka kalau dia paksa, apalagi diancam. Kalau kau tidak bertobat, kau masuk neraka. Kepusing kan, saudara. Jadi di sini Tuhan kita ini luar biasa hebat. Tuhan memberikan pengertian. Tuhan memberikan cara mengarahkan kita. Selanjutnya itu ada di tangan kita. Ada di pikiran kita, ada di hati kita. Ada di tingkah. Itu yang perlu kita sadari, saudaraku. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, yang luar biasa. Saudara, saya bangga menjadi ciptaan Tuhan sebagai manusia. Saya bangga saya diberikan hak kebebasan. Jadi saya mengikuti Yesus itu, saudaraku, bukannya terpaksa, tetapi sukarela. Berdasarkan anugerah. Berdasarkan penting untuk kita sadari akan hal ini. Tetapi juga, saudaraku, tidak bisa saya seundang-undang di dalam kalau kita mau bikin dosa dengan seenak udel kita terus mengharapkan pengampunan melulu. Yang saudara, kalau kesadaran kita tidak bertobat, ya hukuman pasti datang. Itu penting untuk kita menyadari. Yang kedua, yang cara Tuhan yang diberikan kepada kita adalah berpaut padanya. Berpaut ini, saudaraku, bergantung. Bergantung kepada Tuhan dan tumpang tindih tepat. Artinya kita tidak boleh meleset sedikit pun dari kehendak Tuhan. Dari apa maunya Tuhan, dari apa arahan Tuhan, dari apa yang Tuhan suka. Berpaut ini adalah bersandar, bergantung kepada Tuhan, supaya kita tetap di dalam penyertaan-Nya. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepian air, berbuah pada musimnya dan tidak pernah mengalami tahun-tahun kering. Ini penting untuk kita menerima saran dari Tuhan, cara dari Tuhan. Tidak perlu lagi kita mempertanyakan bagaimana Pak caranya kalau kita mau hidup benar. Itu kanak-kanak, saudaraku. Seringkali saya banyak mendapatkan nilai-nilai pertanyaan itu. Saya mau bertobat, Pak. Gagal tobat kepada Tuhan. Tidak konsisten. Dia kan tidak bertanggung jawab akan nilai-nilai pertobatanmu. Kamu sendiri mengandung resiko. Kamu sendiri yang menerima hukuman. Kamu sendiri yang mau dihukum. Jadi nggak bisa menyalahkan orang lain. Tidak bisa dalam bentuk doa sekalipun. Tuhan, berikan aku kemampuan untuk bertobat. Berikan aku kemampuan, kekuatan untuk bertobat. Oh, tidak bisa begitu, saudara. Kemampuan sudah ada di dalam pengertian kita, di dalam free will kita, di dalam kehendak bebas kita. Pemahaman sudah kita punya sebagai orang yang dewasa. Kalau kita tidak mau melaksanakannya, siapa yang bisa paksa kita? Siapa yang bisa memaksa kita, saudara? Makanya di situ maunya kita bertobat, maunya kita mengikuti berpaut kepada Tuhan. Itu harus pula dengan sukarela. Kita dalam keberadaan masuk surga itu sukarela, saudaraku. Tidak dipaksa-paksa.
Ini penting, saudaraku, kita menghargai kehendak bebas sebagaimana Tuhan menghargai bagi setiap kita. Kalau kita dengan sukarela melaksanakan apa yang Tuhan inginkan, enak bukan? Misalnya begini Bapak Ibu, sebetulnya tidak ada sebuah perkawinan itu yang terpaksa dan yang dipaksa. Tidak ada. Harusnya berdasarkan sukarela. Itu perkawinan yang benar. Sehingga tidak ada tuntutan di kemudian hari dengan menyatakan saya tidak cocok. Dengan menyatakan saya tidak seimbang. Oh, tidak bisa. Itu pilihanmu. Iya, itu kehendakmu. Laksanakan. Dengan penuh bertanggung jawab berdasarkan apa yang Tuhan mau. Ini penting untuk kita cerdas. Secara spiritual question. Secara nilai teologis, secara nilai Tuhan. Jadi saudara, jangan sampai kita tersesat. Ikutilah cara Tuhan, berpaut kepadanya. Ini harus berpaut kepada pokok anggur, supaya kita ini berbuah lebat. Paut kepada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apabila kita mengandalkan menanggung segala perkara, saudara. Dan itu lagi-lagi saya bicara, harus sukarela. Menjadi orang Kristen bukan karena terpaksa dan dipaksa. Akhirnya akan murtad. Karena dunia lebih menjanjikan. Karena lebih menarik, saudaraku, ketimbang menjadi Kristen. Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan rela mati martir? Itu kesukarelaan karena dia tahu persis bahwa dia harus bergantung kepada Tuhan. Aniaya sekalipun dia tidak takut. Masalah problem sekalipun takut. Orang yang berpaut kepada Tuhan pasti dibela Tuhan, pasti ditolong Tuhan. Pasti hidup berkemenangan, saudaraku. Bagi setiap kita, apabila Bapak Ibu dalam kondisi keadaan, jangan menggugat soal berpautmu kepada Tuhan. Tetap berpaut kepada Tuhan. Sebab dia adalah sumber kehidupan. Sebab dia adalah sumber kekuatan kita. Sebab dia adalah sumber nilai. Cara Tuhan inilah kita dengan bertanggung jawab atas kebebasan kita. Tiga, saudaraku. Yang ketiga adalah mendengar suaranya. Mendengar suaranya Tuhan itu penting, saudaraku. Iman timbul dari akan firman Tuhan. Bagaimana akan iman kalau engkau tidak menyendengkan telingamu untuk mendengar firman Tuhan? Seringkali firman Tuhan ini tidak digubris. Kuping kiri keluar kuping kanan. Masa bodoh dengan perkataan-perkataan Tuhan. Sesungguhnya perkataan Tuhan itu perkataan kuasa, saudaraku. Di 1 Korintus 4 bukan perkataan biasa. Dengan mendengar suaranya dan mengikuti nilai apa yang inginkan, iman kita akan tetap terjaga. Dan kita tidak pernah suara-suara duniawi dengan suara-suara dari iblis, dengan suara-suara dari penyesat. Kita tidak pernah, karena telinga kita hanya untuk mendengar suara Tuhan. Untuk mendengar firman Tuhan yang Tuhan katakan, itu hidupkan kita. Itu yang menguatkan kita. Dosa-dosa kita harus kita pahami. Domba-dombaku mengenal suaraku. Ini penting, saudaraku, kita harus paham. Jadi kita bisa tahu si jahat mana suara dari Tuhan yang membawa kita kepada kekekalan hidup sampai selama-lamanya.
Jadi di sini kita tidak boleh gegabah. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu. Lebih banyak suara-suara yang menakutkan. Suara-suara yang seolah-olah mengancam kita punya keamanan, kesehatan, kita punya nilai kehidupan. Tetapi kalau kita mendengar Tuhan Bapak Ibu, ada kekuatan yang baru. Makanya cara yang ketiga itu mendengar suara Tuhan ini harus serius dan kita kerjakan dengan setia. Sehingga membentuk konektif kita. Pengetahuan kita akan Tuhan itu dalam kebenarannya, bukan dalam kesesatan. Dan membentuk afektif kita, pemahaman kita itu secara benar soal Tuhan. Sehingga kita tidak bisa ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Dan pada akhirnya secara psikomotorik, Bapak Ibu, perilaku kita adalah berdasarkan apa yang kita dengar, kemudian berdasarkan apa yang kita pikir karena Tuhan, dan berdasarkan itulah kita melakukan kehendak-Nya. Sehingga seluruh roh, jiwa, tubuh kita sudah serahkan kepada Tuhan. Dan kalau yang bukan dari Tuhan, kita tidak mau mengikutinya. Sehingga kita tidak berdosa. Kita tidak hamartia atau meleset dari sasaran yang Tuhan kehendaki. Ini penting, saudaraku, kita menyadari bahwa kita ada tanggung jawab di dalam kehendak bebas kita. Tidak boleh lagi hidup kita semau gue. Kita hidup berdasarkan arahan dari Tuhan, cara dari Tuhan, atas kehendak Tuhan. Niscaya, percayalah Bapak Ibu, sejahtera, akan damai. Dan damai yang dari dunia beda dengan damai yang dari Tuhan. Hidup kita akan berkemenangan lebih daripada pemenang. Tidak usah takut akan berita-berita apapun yang kita dengar. Sebab kita tidak bisa menutup telinga kita. Ya sudah, dengar-dengar saja. Menetapkan diri kita, yang kita dengar, yang lebih kita perhatikan, dan lebih kita bertanggung jawab adalah atas suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan agar iman kita tetap kuat. Agar iman kita bertumbuh, berakar, berbuah-buah dalam kemuliaan Tuhan. Saya percaya, saudaraku, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jangan kita membiarkan diri kita diombang-ambingkan dengan suara-suara yang menyesatkan. Ingat baik, supaya kita tidak terkutuk. Kita harus mendengar suara firman Tuhan. Untuk itu, bacalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, untuk kita diubahkannya. Itu juga berdasarkan kerelaan kita. Kalau kita tidak mau, saudara, Tuhan tidak paksa. Ingat baik, Roh Kudus itu lemah lembut, tidak pernah memaksa kehendaknya. Kalau engkau menolaknya, dia berdiam. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat 19, jangan padamkan roh. Itu Bapak Ibu padam. Atau kita tidak mau diarahkannya. Itu adalah celaka bagi setiap kita kalau dalam kondisi seperti itu. Jangan bilang Tuhan jahat. Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu menuntun kita kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Hanya bersediakah kita dalam tuntunan Tuhan, dalam arahan Tuhan, semua berpulang kepada diri kita. Saudara, kita punya kehendak bebas, tetapi kita harus bertanggung jawab. Dalam kerangka itulah kita punya Tuhan yang kita ikuti, yang kita taati, sampai kita selesai hidup dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menyampaikan isi hatimu kepada jemaatmu, kepada kami sekalian.
Dalam kehendak bebas kami, ada pertanggungan jawab yang harus kami dapatkan. Dan ada arahan Tuhan yang kami harus ikuti. Biarlah Tuhan kehendak-Mu saja yang terjadi, dan kami menyerahkan hidup kami seluruhnya, sepenuhnya, seutuhnya kepada kehendak-Mu. Sebab kami adalah alat kepunyaan Tuhan. Dan kami sukarela melakukan apa yang Tuhan inginkan sampai selama-lamanya. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, kuatkan mereka yang lemah, sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan mereka yang terluka, dan cukupkan mereka yang berkekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat Tuhan atas kita selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sukses selalu.